Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat ketiga sampai ayat yang kelima itu. Baik, saya baca dari ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat tiganya, alladzina iman. Setelah itu wa yuqimunas shalah, dibawa dalam salat. Makanya orang-orang yang salat dengan imannya, maka bukan sekedar dia mengucapkan kalimat di lisannya, hatinya mengikuti. Karena iman ini sampai ke hati tadi. Jadi begitu lisan mengucapkan, hati kita meresapi. Itu yang cenderung membawa kekhusyuan. Jadi kalau hatinya nggak ikut, susah khusyunya. Misal, bagaimana untuk menghadirkan kekhusyuan itu? Kita paham yang kita bacakan. Lalu kita sertakan penyertaan di jiwa. Misal, kita baca tadi, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Logika sederhana mengatakan, orang yang minta ampun itu artinya punya salah kan? Gak mungkin orang minta ampun kalau gak punya salah. Oke, saya mau tanya pada Anda, siapa yang tidak punya kesalahan? Boleh angkat tangan. Saya pulang. Oke. Yang salahnya sedikit. Yang banyak. Oh, saking banyaknya kita susah ngangkat kan? Berarti ngaku kan? Kalau mau dirunut lagi, maaf. Berapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan pada orang tua? Tolong adil dan jujur pada diri kita. Berapa kali kalimat di lisan kita menyakiti ibunda yang pernah mengalirkan air mata? Berapa kali ayah pernah kecewa dengan kata-kata kita? Baru masuk ke rumah tangga, berapa kali lisan Anda menyakiti istri? Berapa kali istri kalimat dan gerak-gerik yang menyakiti suami? Dan Anda masih mengharapkan surga? Terus Anda mengharap ridha Allah, sementara Anda sendiri buruk kepada orang tua. Kata Nabi, ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua. Ridallahi fi ridal walid. Nah sekarang, ketika Anda mengucapkan kalimat Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, maka bagaimana rasapan jiwa yang kita hadirkan? Diajarkan oleh para ulama, hadirkan perasaan salah itu. Minta, ya Allah, saya salah kepadamu ya Allah. Kau panggil sholat, saya lambat-lambatin. Kau minta zakat, saya belum kerjakan. Ya Allah, saya salah, ya Allah, pada ibu saya. Bahkan saat akan sholat saya menyakitinya. Ya Allah, saya salah pada ayah saya. Mungkin karena ini pekerjaan saya menjadi sering terhambat. Ya Allah, saya salah pada anak saya, ya Allah. Mungkin karena perilaku saya dia sering tawuran. Mungkin karena saya dia kena narkoba. Mungkin karena saya, ya Allah, dia jauh dari kekuatan. Minta. Dihadirkan. Jadi kalau cuma di lisan, di jiwanya nggak ada, susah kekhusyuannya muncul. Warhamni, ya Allah, sayangi saya. Makanya kalau orang disayang oleh Allah, selesai sholat, dia menjadi penyayang. Karena dijaga oleh Allah. Gak ada lisan, gak ada kasar, tangan gak ada kasar, terjaga. Nah, ini poinnya. Sampai minta rizki, sampai minta macam-macam. Begitu minta rizki, warzukni, hadirkan dalam jiwa. Ya Allah, lancarkan pekerjaan saya. Mudah-mudahan dengan pekerjaan ini saya bisa berzakat. Saya pengen haji ya Allah. Saya pengen umrah ya Allah. Saya pengen berinfak. Saya pengen membahagiakan keluarga saya. Saya pengen bantu kawan saya. Hadirkan di hati. Berapa banyak Anda sholat? Ini belum menghadirkan semua makna ini. Orang hanya berhenti di bacaan dan gerakan saja. Baca, gerak, dan selesai. Khusyuknya sulit untuk didapatkan. Karena jiwanya tidak ikut. Nah maka, ketika Allah sudah berikan kepada kita, Rabbighfirli, diampuni. Oleh Allah ampuni. Jadi orang yang diampuni, sekali lagi, saya ambil satu contoh saja. Dari 7 sampai 8 bacaan, saya ambil satu contoh. Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Kemudian Allah ampuni. Saat diampuni itu, ciri pertamanya, orang yang diampuni oleh Allah dari perbuatan dosa, maka dia akan dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat dosa lagi di kemudian hari. Misal, maaf sekali, ada orang yang matanya mudah melihat hal-hal yang salah. Gambar yang tidak dibenarkan, video-video yang tidak tepat misalnya. Maka dia bertaubat, ya Allah ampuni saya. Ketika diampuni, maka matanya akan dijaga oleh Allah untuk memandang maksiat. Dijaga. Ada yang tidak senang, begitu kemudian melihat, dia palingkan. Dia istighfar. Bahkan kemudian, mohon maaf, begitu mendengar ada berita tentang gambar yang tidak enak pun dia nggak mau lihat. Saya nggak mau ah. Itu tandanya dosa di mata itu sudah dihilangkan. Dosa di kaki, pernah melangkah pada perbuatan maksiat. Ketika diampuni di kaki ini, maka ini akan dijaga. Melangkah kepada maksiat itu berat. Tangan,
Ya, ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau sudah dijaga dari perbuatan maksiat, artinya orang ini sudah mendapatkan ampunan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala.